Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Pertiwi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang anggaran penjualan dan anggaran produksi. Anggaran penjualan merupakan rencana kerja di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci. Anggaran penjualan perusahaan di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Menurut Walsh, Hilton, dan Gordon, manfaat anggaran penjualan yaitu yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa mendatang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen di dalam proses perencanaan. Contohnya dalam rencana pemasaran. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Menurut Tandy Haruman dan Sri Rahayu, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Narafin, mengupakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor pemasaran. Luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional. Lalu keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan. Apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, bayar upah, biaya promosi, produk, dan lain-lainnya. Yang ketiga, faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Yang keempat ada faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? Yang kelima ada faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode mendatang. Penganggaran merupakan proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Tujuan anggaran produksi yaitu yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, beberapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisiensi tertentu.
Yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerja dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Menurut Munandar, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain adalah: yang pertama, rencana penjualan yang terutang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, ada modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Yang kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Metode penyusunan anggaran produksi yaitu: pertama, metode produksi stabil. Suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Yang kedua, metode persediaan stabil. Suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Yang ketiga, metode kombinasi atau fleksibel adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Sekian penjelasan tentang anggaran produksi dan anggaran penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.